Bab 1983, Lindungi Kak Valentino pulang. Sejak Valentino mendirikan asosiasi Pramas, dia telah menundukkan semua kekuatan yang berceceran di segitiga emas. Sekarang asosiasi Pramas dan asosiasi Maple Pavilion masing-masing menempati bagian selatan dan utara dari area tersebut. Kalau kedua asosiasi ini tidak bertempur, tentu saja segitiga emas akan tetap tenang. Pukul 2 siang. Chris sedang mengendarai mobil SUV. Setelah berbelok tajam, Chris pun tiba di kamp asosiasi Pramas. Kak Valentino, aku agak cemas. Apa kamu sudah memikirkan rencananya? Setelah Chris turun dari mobil, dia berteriak ke arah kejauhan. Kemudian dia bersama Mario berjalan menuju kamp utama. Saat itu, Eri melangkah keluar dan berkata kepada Chris. Kak Chris, Kak Valentino lagi keluar. Lagi keluar? Chris menyentuh kepalanya, kemudian berbalik untuk berkata, Mario, menurutmu Kak Valentino sudah tidak bisa menahan diri lagi, lalu dia pergi bersenang-senang? Tidak bisa, aku harus memberitahu Kak Angel tentang hal ini setelah kita kembali. Mario mengernyit sambil berkata, Jangan beromong kosong! Kemana Kak Valentino pergi? Kak Mario, aku juga tidak tahu. Tadi pagi Kak Valentino keluar membawa pasukan. Katanya Kak Valentino mau memikirkan rencana selanjutnya dengan baik, tapi dia membawa sekitar 1.000 orang keluar. Eri mengangguk sambil buru-buru menjelaskan kepada Mario. Baguslah. Jawab Mario sambil mengangguk. Meski saat ini segitiga emas sudah menjadi milik Valentino satu-satunya. Namun, di tempat yang kacau ini, mereka harus lebih waspada terhadap masalah keamanan. Karena Valentino telah membawa ribuan prajurit bersamanya, pasti tidak akan ada apa-apa. Chris melambaikan tangannya, lalu melonggarkan kerah bajunya sambil berkata, Ayo masuk dulu sambil tunggu Kak Valentino. Mario juga mengangguk, lalu bertanya dengan santai. Tidak ada apa-apa hari ini, kan? Menurut perintah Kak Valentino, sebelum rencana selanjutnya diputuskan, kita harus menekan berita tersebut dengan baik. Eri menggelengkan kepalanya sambil berkata, Tidak ada yang terjadi. Semuanya tahu aturan dan tidak sembarangan bepergian. Tapi pagi tadi, kami mendengar suara tembakan dari arah selatan. Begitu Eri selesai bicara, Mario langsung berhenti, jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Mario perlahan berhenti, kemudian mengernyit sambil bertanya. Suara tembakan? Arah selatan? Ya, arah selatan. Aku berdiri di menara pengintai untuk melihatnya. Didengar dari suaranya, kurasa itu berasal dari pilar perbatasan negara Nagon. Aku rasa para bandit dari wilayah selatan itu mengusik perbatasan lagi. Hal semacam ini sering terjadi. Eri menjelaskan sambil mengangguk, raut wajahnya terlihat seolah-olah hal ini sudah biasa terjadi. Asalkan sudah tinggal di segitiga emas selama beberapa waktu, siapapun akan tahu betapa seringnya prajurit di garis perbatasan diganggu oleh para bandit dari wilayah selatan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Hai MPH! Chris mendengus dingin sambil berkata, Biarkan mereka sombong selama beberapa hari. Ketika rencana Kak Valentino sudah dipastikan, ada saatnya bagi mereka untuk membayar utang mereka. Biar ku beritahu, mereka sudah berada di ambang kematian. Mereka tidak akan bisa hidup lama. Mario berdeham, menghentikan Chris mencerocos. Meski Eri cukup bisa dipercaya, akan lebih baik kalau rencana Valentino selanjutnya tidak diketahui oleh banyak orang. Chris mengangguk, lalu menutup mulutnya. Mario terdiam selama 2 sesaat, kemudian bertanya. Kalau ada suara tembakan, kalian seharusnya pergi melihat situasinya agar kalian bisa mengumpulkan informasi. Eri menggaruk kepalanya, lalu berkata dengan malu. Kak Mario, kamu juga tahu kalau Kak Valentino telah memberikan perintah mutlak untuk menutup segitiga emas. Tanpa perintahnya, kami tidak berani keluar sesuka hati. Mario berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia pun berbalik dan berjalan menuju tenda. Namun, setelah berjalan 2 langkah, Mario berhenti lagi.
Makin dipikirkan, Mario makin merasa ada yang tidak beres. Kak Valentino pergi kemana? Dia pergi ke arah mana? Lalu, sudah berapa lama dia pergi? Mario menatap Eri sambil bertanya dengan alis terkerut. Kak Valentino pergikah? Dia tidak menceritakan detailnya padaku. Dia hanya bilang kalau dia mau berjalan-jalan. Tapi setelah keluar, sepertinya mereka pergi ke arah selatan. Setelah berkata sampai di sana, Eri melihat jam, kemudian lanjut berkata. Dia sudah pergi setidaknya 5 atau 6 jam. 5 atau 6 jam, dia belum kembali? Tanya Mario sambil membelalakan matanya. Ya. Jawab Eri yang saat ini juga agak tertegun. Mario menatap Eri dengan mata terbelalak. Banyak hal yang melintas di benaknya. Arah selatan, suara tembakan, selatan. Gawat! Gawat! Mampus! Begitu Mario selesai bicara, wajahnya tiba-tiba memucat. Kakinya menjadi lemas hingga terduduk di atas tanah. Chris berseru sambil mengulurkan tangannya untuk menarik Mario. Sial! Mario! Ada apa denganmu, Mario? Namun pada saat ini, Mario seperti sudah kehilangan semua tenaganya. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi dia sama sekali tidak bisa berdiri. Mario pun menyerah untuk bangkit dan hanya duduk di atas tanah. Dia pun berseru dengan mata terbelalak. Chris, gawat! Sesuatu telah terjadi. Gawat! Terjadi sesuatu. Ada apa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Chris menarik lengan Mario dengan satu tangan. Dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud Mario. Mario mengatupkan giginya, kemudian memaksakan dirinya untuk berdiri. Prajurit perbatasan negara Nagon tidak mungkin menggunakan senjata api. Mereka dan para bandit dari wilayah selatan tidak mungkin bisa bertempur. Karena mereka mewakili seluruh negara Nagon, pikirkanlah, siapa lagi yang bisa menembak, hah? Mario berteriak dengan lantang, sedangkan Chris sontak terpaku. Banyak hal yang langsung melintas di benak Chris dan Eri. Valentino membawa orang ke arah selatan. Suara tembakan terdengar di arah selatan. Sekarang situasinya sudah sangat jelas. Di segitiga emas, Valentino sulit dikalahkan. Dua kubu besar yang tersisa adalah para bandit dari wilayah selatan dan prajurit perbatasan negara Nagon. Sedangkan para bandit dari wilayah selatan dan prajurit perbatasan tidak mungkin bisa bertempur. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Brengsek! Chris mengumpat, kemudian segera berbalik dan berjalan menuju kendaraannya. Dia harus pergi mencari Valentino. Cepat! Kumpulkan semua prajurit Promise dan pergi ke wilayah selatan bersama-sama. Saat ini, Mario sudah tidak peduli untuk tetap tenang, jadi dia segera memerintahkan para prajurit. Kak Chris, di luar ada 2 orang yang datang. Tepat pada saat ini, di luar gerbang kamp, terdengar laporan dari salah satu prajurit yang langsung membuat Chris berhenti. Siapa? Chris segera berlari ke arah luar. Mario dan Eri juga menatap dengan mata terbelalak, kemudian berlari keluar dengan panik. Jantung mereka bertiga pun berdebar kencang. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di luar gerbang kamp. 2 pemuda yang mengenakan pakaian bandit dari wilayah selatan sedang berdiri di luar. Dasar sialan! Tanpa basa-basi, Chris melotot sambil berjalan ke depan dan hendak meninju 2 pemuda itu. Kak Chris, jangan gegabah, jangan gegabah. Kedua pemuda itu buru-buru menghindar sambil berbicara dengan dialek negara Nagon yang fasih. Chris menatap kedua pemuda itu dengan mata terbelalak sambil memaksakan dirinya untuk berhenti. Kak Chris, kita adalah orang negara Nagon. Kedua pemuda itu segera mengeluarkan kartu tanda prajurit mereka, lalu menempatkannya di depan Chris. Chris meliriknya, kemudian berkata, "Apa yang mau kalian lakukan?" Kak Chris, singkatnya, sesuatu terjadi pada Mayor Valentino, kata salah seorang pemuda itu. Begitu dia mengatakan ini, jantung Chris dan Mario langsung tersentak, mata mereka pun terbelalak lebar.
Chris menggertakkan gigi sambil melangkah maju, lalu memerintah. Katakan! Mayor Valentino disergap di wilayah selatan dan diserang oleh para bandit dari wilayah selatan. Setelah itu, shoot! Tanpa menunggu pemuda itu selesai berbicara, Chris melangkah maju dengan matanya yang sudah memerah. Dia menggertakkan giginya sambil berkata, Aku tidak mau mendengarkan ceritanya, beritahu aku akhirnya. Pemuda itu mengangguk sambil berkata, Baik, Mayor Valentino baik-baik saja. Dia sudah melarikan diri. Pak Reza telah mengirim pasukan untuk menemukan cara untuk menghubungi Mayor Valentino. Pak Reza meminta kami untuk membawa pesan, agar kalian tidak gegabah dan menunggu Mayor Valentino menghubungi kalian. Chris tersenyum dingin, lalu tiba-tiba berteriak. Aku tak peduli. Memangnya Pak Reza itu siapa? Kumpulkan pasukan. Maple Pavilion dan Promise, dua asosiasi akan bergerak. Bersiaplah bertempur dengan para bandit wilayah selatan. Baik. Jawab Eri sambil menggertakkan giginya, hendak memberi perintah kepada para prajurit. Mario, pergilah untuk mengumpulkan pasukan. Asosiasi Maple Pavilion akan keluar untuk melindungi Kak Valentino pulang. Mata Chris tampak memerah, sekujur tubuhnya terus gemetaran. Bab 1984, berpisah selamanya. Hubungan antara Chris, Mario dan Valentino adalah persahabatan yang sudah pernah melewati hidup dan mati. Selain itu, Chris dan Valentino saling kenal lebih lama dan hubungan mereka lebih akrab daripada Mario. Sekarang, keadaan Valentino masih tidak bisa dipastikan. Kepala Chris berdengung keras, dia sungguh ingin membantai semua orang yang ada hubungannya dengan masalah ini. Chris mengepalkan tinjunya sambil berteriak. Kumpulkan pasukan! Aku akan memusnahkan wilayah selatan hari ini juga! Tubuh Mario gemetar hebat, tetapi dia masih melangkah maju dan menatap kedua pemuda itu. Chris, jangan gegabah. Dengarkan apa yang mau mereka katakan dulu. Hibur Mario sambil meraih Chris. Chris melepaskan diri dari cengkeraman Mario sambil memarahi. Kenapa aku harus mendengarkan mereka? Hari ini, biar ku beritahu kalian, betapa tak pentingnya Pak Reza, betapa tak pentingnya keselamatan perbatasan. Mau seberapa banyak orang pun itu, tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Kak Valentino. Mata Chris terlihat sangat merah, membuat semua orang gemetar ketakutan. Namun, tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Karena Valentino mematuhi negara Nagon, itulah kenapa mereka juga mematuhi negara Nagon. Chris dan yang lainnya, termasuk asosiasi Promise dan asosiasi Maple Pavilion, satu-satunya yang memiliki ikatan dengan negara Nagon adalah Valentino. Valentino yang telah menghubungkan mereka bersama. Sekarang Valentino tidak ada, mana mungkin mereka mau mendengarkan perintah Pak Reza. Kak Chris, Kak Mario, Pak Reza bilang bahwa begitu kalian bergerak, itu mungkin akan membuat segalanya menjadi lebih sulit diatasi. Karena wilayah selatan tidak sesederhana itu. Kalau kalian bergerak, kalian mungkin akan menempatkan Mayor Valentino dalam situasi yang lebih berbahaya lagi. Kata-kata pemuda itu menyebabkan Chris membelalakan matanya, kemudian memaksakan dirinya untuk kembali tenang. Demi Valentino, dia rela melakukan hal gila. Akan tetapi, syaratnya adalah bahwa itu tidak akan menyakiti Valentino. Mario mengerutkan keningnya sambil bertanya. Apa yang ingin dilakukan Pak Reza? Dia meminta kalian untuk menunggu kabar dari Mayor Valentino. Pemuda itu maju selangkah sambil berkata dengan serius. Kalau sampai malam hari kalian masih belum dapat kabar, kalian baru bergerak pun belum terlambat. Pada saat itu, Pak Reza tidak akan menghentikan kalian. Chris menatap pemuda itu lekat-lekat, lalu menggertakkan giginya sambil berkata, Aku tidak peduli dengan Pak Reza. Kalau kalian sempat berbohong padaku, aku akan memberitahu kalian apa arti dari neraka. Aku tidak percaya pada kalian. Eri, segera kumpulkan 3.000 prajurit. Kita akan pergi ke tempat di mana Kak Valentino mengalami masalah untuk menanyakan situasinya. Biar ku beritahu, sebaiknya kalian tidak menyembunyikan apapun dariku. Berdoalah agar Kak Valentino tidak kenapa-kenapa. Kalau tidak, aku
Chris, mulai hari ini tidak ada hubungannya dengan negara Nagon lagi. Begitu selesai bicara, Chris langsung berbalik dan berlari menuju mobilnya. Kedua pemuda itu buru-buru melangkah maju sambil berteriak. Kak Chris, jangan gegabah. Mayor Valentino sudah mengungkapkan identitasnya sebelum dia pergi. Dia juga bilang, akan tetapi, sebelum mereka bisa menyelesaikan ucapan mereka, Chris sudah menginjak pedal gas dan suara mesin langsung menutupi kata-kata mereka. Mario dan Eri segera memerintahkan pasukan untuk mengikuti. Konvoi mobil pun melaju sepanjang jalan dan segera tiba di perbatasan. Pada saat ini, di garis perbatasan, para bandit dari wilayah selatan memprovokasi prajurit perbatasan lagi. Setelah itu, mereka pun mengumpulkan jasad teman mereka, lalu pergi. Sedangkan jasad para prajurit Pramas itu tergeletak di tanah begitu saja. Pak Reza memerintahkan agar semua jasad prajurit Pramas diangkut kembali ke dalam perbatasan. Para prajurit yang mati berjuang demi martabat negara Nagon ini tidak bisa dibiarkan membusuk di luar begitu saja. Saat ini, para prajurit perbatasan sedang memindahkan jasad prajurit Pramas. Dor, 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 dor. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang cepat. Brengsek! Jangan sentuh saudaraku! Bram, Bram, Bram! Konvoi mobil itu melaju dengan cepat. Sebelum mobil berhenti sempurna, Chris sudah langsung melompat turun. Para prajurit perbatasan itu menggertakkan gigi mereka, mengira Chris dan yang lainnya adalah para bandit wilayah selatan. Mereka pun hanya bisa berbalik dan kembali ke perbatasan. Bruk! Setelah Chris dan Mario keluar dari mobil, mereka melihat pemandangan di depan mereka. Kepala mereka langsung terasa pusing, kemudian mereka ambruk ke tanah dengan keras. Ketika melihat sekeliling, ada banyak mayat yang tergeletak di tanah. Semuanya adalah mayat prajurit Pramas yang jumlahnya mencapai ribuan. Tanahnya sudah berubah merah karena banyaknya darah dan tercium bau amis darah yang sangat kuat. Ribuan mayat itu tergeletak dengan berantakan, tubuh mereka penuh dengan darah dan luka. Ada banyak orang yang matanya masih terbelalak, mati dengan tidak puas. Bruk! Chris perlahan bangkit, kemudian kembali berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chris pun berlutut, sedangkan sekujur tubuhnya terus gemetaran. Sedangkan Eri dan 3.000 prajurit lainnya juga menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Mereka semua turun dari mobil dan tetap diam. Suasana di sana langsung berubah sunyi dan dingin. Para prajurit di perbatasan juga sadar bahwa Chris dan yang lainnya bukan bandit wilayah selatan, jadi mereka pun berjalan keluar dari perbatasan. Huh! Chris berlutut sambil menangis. Kemudian dia terus berjalan menggunakan lututnya. Zaza? Leonard, Erza, Yose, brengsek! Apa kalian pergi begitu saja? Kenapa kalian meninggalkanku? Kenapa kalian pergi dulu? Chris melihat semua jasad orang-orang itu satu persatu dengan air mata yang terus mengalir di wajahnya. Di sebelah Chris, semuanya adalah wajah-wajah yang dikenalnya. Ketika Chris pertama kali tiba di segitiga emas, dia sendiri yang membentuk pasukannya, lalu menguasai segitiga emas. Dalam setiap peperangan, semua prajurit yang setia ini telah saling menemani. Mereka pernah minum dan bersumpah bersama, mengatakan bahwa mereka akan berdiri di titik tertinggi di segitiga emas. Mereka bersumpah akan mengharumkan nama Maple Pavilion di segitiga emas dan membiarkan musuh ketakutan begitu mengungkit nama ini. Akan tetapi sekarang, mereka sudah berpisah selamanya. Air matanya pun diam-diam mengalir. Di mana Kak Valentino? Brengsek, di mana Kak Valentino? Chris tiba-tiba berteriak ke arah langit, matanya terlihat makin merah. Teriakan itu bagaikan raungan hewan buas yang terluka parah, menghasilkan teriakan yang menggemparkan langit dan bumi. Mario berusaha menahan kepedihan di hatinya. Dia membelalakan matanya sambil terus mengubrak-abrik semua mayat yang ada. Dia harus mencari tahu apakah Valentino ada di sini atau tidak. Namun,
pencarian itu tidak membuahkan hasil. Ketua regu perlahan melangkah maju dan bertanya, "Apa kalian sedang mencari Tommy? Dia sudah melarikan diri." Chris yang sedang berlutut di tanah pun perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap ketua regu. "Pertempuran itu terjadi di sini?" Chris perlahan mengulurkan tangan, lalu menunjuk tempat di sekitarnya. "Ya," jawab ketua regu itu sambil mengangguk. "Kenapa bisa terjadi?" tanya Chris lagi. "Karena para bandit wilayah selatan itu membunuh salah satu prajurit kami. Tommy membawa pasukannya menerobos kemari," jelas ketua regu dengan pelan. Chris menarik napas dalam-dalam, kemudian melirik ketua regu dan yang lainnya. Mereka terlihat bersih dan bahkan tidak ada jejak darah. "Di mana kalian selama pertempuran itu terjadi?" tanya Chris dengan pelan. Ketua regu itu tertegun selama beberapa saat, lalu menjawab dengan jujur. Kami berada di dalam perbatasan. Kami tidak boleh bertindak sembarangan. Jadi, dasar brengsek!" Chris tiba-tiba bangkit, lalu meninju ketua regu itu. Bab 1985, hanya berjuang demi dia. Duak! Sebuah pukulan menghantam ketua regu sehingga darah langsung mengalir keluar. "Kalian cuma menonton? Bangsat! Kalian cuma nonton saja? Hah? Benar-benar sialan! Cara kalian mengurus segala sesuatunya bikin kesal saja." Chris terus meninju dan menendang setiap orang seolah-olah dia kesetanan. Ratusan prajurit perbatasan itu hanya berdiri diam. Mereka menerima pukulan Chris tanpa komplain sedikit pun. Mereka bukannya takut, tetapi merasa bersalah. Benar-benar merasa bersalah. "Arg! Kutanya, ya, mereka membelah kalian, tapi kalian malah diam saja melihat mereka mati dihajar? Bangsat! Kalian ini punya hati nurani? Tidak!" Chris terus mengayunkan tinjunya dan menghajar setiap prajurit perbatasan tanpa ampun. Setiap prajurit itu sama sekali tidak melawan balik, tidak peduli betapa kerasnya Chris memukul mereka. Mereka juga merasa pantas mendapatkan hajaran ini. "Jangan mengamuk, Chris." Mario menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menghampiri dan memeluk pinggang Chris. "Mereka mewakili banyak hal, jadi Kak Valentino pasti tidak membiarkan mereka turun tangan. Tenanglah." Mario terus membujuk. "Tenang apanya? Dasar keparat." Chris mengenyahkan Mario ke samping, lalu meninju semua prajurit itu lagi. Pada akhirnya, Chris jatuh berlutut di atas tanah dengan lemah, lalu berteriak dengan kencang. "Sialan! Sialan! Aku dan Valentino sudah berperang selama setengah bulan, tapi tidak kusangka orang yang meninggal sebanyak ini. 1.000 orang tewas demi menegakkan keadilan bagi kalian, nasib Kak Valentino juga tidak jelas. Lalu, kalian semua dasar bajingan. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Kalian semua tidak berguna. Dasar pecundang." Raung Chris dengan kencang sambil mencengkeram rambutnya, air matanya mengalir dengan deras. Beberapa saat kemudian, Chris akhirnya kembali tenang. Dia menyeka air matanya dengan lengan bajunya, lalu bangkit berdiri dengan perlahan. "Bagus. Bagus. Kalian tidak akan turun tangan, kan? Bagus. Kalian tidak usah turun tangan. Kak Valentino cukup mengajak kami berdua saja dan tidak usah menerima sedikit pun bantuan dari kalian. Apa gunanya kalian punya pangkat? Bangsat. Kuberitahu, ya, tanpa kalian pun, aku akan tetap mengikuti Kak Valentino untuk menaklukkan dunia. Aku juga punya pasukan sendiri." Chris tiba-tiba menoleh, lalu berseru. "Eri, utus 60.000 orang dari Asosiasi Promise dan 160.000 orang dari Asosiasi Maple Pavilion. Suruh 200.000 lebih pasukan itu hari ini untuk menyapu bersih wilayah selatan demi Kak Valentino. Bantai habis semuanya. Jangan beri ampun. Hari ini, yang hidup biarkan hidup, tapi yang mati harus kelihatan mayatnya." Begitu mendengar perintah Chris,
Eri pun langsung naik ke atas mobil untuk kembali dan mengutus pasukan mereka. Semua orang sontak tertegun. Wilayah selatan akan disapu bersih oleh 200.000 tentara lebih. Astaga, betapa mencengangkannya hal ini. Berhenti! Mario yang masih bisa berpikir jernih pun segera menghentikan Eri. Mario, kalau kamu berani-beraninya menghentikanku, kuanggap hubungan persaudaraan kita tidak ada lagi. Jangan bilang tindakanku ini salah. Bangsat! Sekalipun salah, aku akan tetap melakukannya. Chris langsung mengeluarkan pistol yang tersemat di pinggangnya, lalu mengacungkan ujungnya ke arah kepala Mario. Sialan! Kamu sudah gila, ya? Mario ikut menodongkan pistolnya sambil memaki. Memangnya aku bilang aku melarangmu? Aku justru memintamu merencanakannya baik-baik sebelum melakukannya. Kamu benar-benar sudah gila, ya? Dasar keparat. Kak Valentino sudah sekian lama berusaha keras untuk menaklukkan dunia ini. Kalau kamu bersikap seperti ini, sama saja kamu merusak rencananya. Kamu bukan anak kecil lagi. Bisakah kamu menempatkan prioritas? Mario mencengkram kerah Chris dengan kedua tangannya sambil berseru dengan suara yang terdengar gemetar. Chris memelototi Mario selama 10 detik lebih, lalu menunjuk ke arah selatan. Sekarang Kak Valentino diburu. Dia sudah mati atau masih hidup saja tidak jelas. Kamu bilang aku harus tahu prioritas? Ini aku tahu prioritas, bangsat. Maki Chris balik, lalu dia langsung menendang Mario menjauh. Gila. Chris benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Kamu tidak mendengarkanku. Sialan. Kamu pikir Kak Valentino akan membiarkanmu melakukan ini? Kak Valentino tidak bersembunyi di perbatasan karena dia tidak mau membawa masalah bagi negara Nagon. Sekarang, kamu justru merusak rencananya. Kamu membongkar masalah itu dan membocorkan rencana negara Nagon. Kamu pikir ini hasil yang ingin Kak Valentino lihat? Bisik Mario sambil memeluk Chris lagi. Begitu mendengar itu, Chris pun perlahan-lahan berhenti meronta. Setelah itu, dia menangis lagi. Tapi sekarang dia sedang diburu. Bisa-bisanya kamu menyuruhku untuk diam saja. Sialan! Chris pun perlahan ambruk ke atas tanah. Napasnya tercekat dan rasanya sekujur tubuhnya kehilangan tenaganya. Aku bukannya melarangmu melakukan apa-apa. Mario menggertakkan giginya, lalu membelakangi semua orang untuk menyeka air matanya. Setelah itu, dia berkata lagi dengan nada serius. Aku hanya tidak mau mengambil keputusan yang gegabah. Sifat Chris yang gegabah ini merupakan interpretasi dari rasa persaudaraannya. Demi saudaranya, Chris tidak akan ragu untuk membunuh semua orang dan bahkan mengorbankan nyawanya. Dia bahkan tidak keberatan mengamuk tanpa memikirkan risiko yang harus dia tanggung. Di sisi lain, sifat Mario yang hati-hati adalah caranya mengekspresikan rasa persaudaraannya. Dia tidak mau usaha keras Valentino hancur, jadi dia ingin menggunakan metode yang lebih tepat. Mario dan Chris memang memiliki kepribadian, cara mengekspresikan perasaan dan cara menangani masalah yang berbeda. Namun, tidak perlu diragukan lagi ketulusan mereka kepada Valentino. Fiu! Fiu! Tepat pada saat itu, 2 orang pemuda berlari menghampiri untuk melapor. Kak Chris, Kak Mario, kalian terlanjur pergi sebelum kami selesai bicara. Kedua pemuda itu pun berhenti di sisi Mario dan Chris dengan napas yang terengah-engah. Mario menghela napas, lalu bertanya. Ada apa lagi? Mereka berdua pun saling berpandangan, lalu memberitahu Chris dan Mario ucapan Reza. Ternyata itu bukanlah apa-apa, hanya kata-kata terakhir Valentino sebelum dia melarikan diri. Begitu mendengarnya, Mario sontak membelalakan matanya, sementara Chris juga langsung mendongakkan kepalanya. Tidak, tunggu dulu, biarkan aku berpikir dulu. Mario mengetuk-ngetuk dahinya, lalu bertanya. Apa Pak Reza ada bilang hal lain lagi? Pemuda itu menggelengkan kepalanya, lalu menjawab. Pak Reza bilang kalian pasti mengerti arti dari perkataan ini karena kalianlah yang lebih memahami Mayor Valentino.
Dia tidak akan campur tangan apa-apa. Oh, baiklah, aku mengerti. Mario mengangguk, lalu langsung menarik Chris berdiri. Chris, ini rencana Kak Valentino. Dia sudah mempersiapkannya. Sialan, kamu hampir saja merusak rencana besar Kak Valentino. Cepat, kita kembali dulu. Kata Mario dengan gemetar sambil menarik Chris pergi. Rencana apa? Aku tidak mau pulang. Chris menyentakkan tangannya. Aduh, dasar sialan kamu ini. Menurut saja padaku. Kak Valentino pasti sudah menyusun rencana. Cepatlah. Mario menarik Chris pergi secara paksa, lalu memanggil semua orang lainnya. Setelah itu, dia memasukkan semua mayat prajurit ke dalam mobil. Sebelum pergi, Mario menoleh menatap para prajurit perbatasan. Kalian harus ingat, mungkin Kak Valentino memang sedang berjuang untuk negara Nagon. Tapi kami hanya berjuang untuknya. Begitu selesai mengatakan hal itu, rombongan Mario pun melaju pergi. Semua prajurit perbatasan hanya bisa terdiam. Bab 1986, Alasan. Kota makmur, di dalam perbatasan. Di dalam kamar Reza. Begitu mendengar kabar dari perbatasan, Reza langsung menghela napas dengan lega. Syukurlah mereka tidak gegabah. Reza mengembuskan napas lega yang panjang. Beban yang selama ini mengganjal hatinya akhirnya terangkat. Jika Chris benar-benar memimpin dua asosiasi besar itu untuk meluluhlantakkan wilayah selatan, tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Jika itu sampai terjadi, rencana yang sudah Reza dan Valentino susun akan hancur berantakan. Fakta bahwa asosiasi Promise dan asosiasi Maple Pavilion adalah milik keluarga yang sama juga akan ketahuan. Pasukan luar negeri itu juga bukanlah orang bodoh. Mereka akan langsung mengetahui kebenarannya dengan menarik garis lurus terhadap kejadian Valentino yang dikirim ke perbatasan. Reza, kurasa tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka kalau bukan karena kata-kata Mayor Valentino. Jadi, pada akhirnya Mayor Valentino lah yang menekan mereka. Aji menghela napas pelan. Sekarang dia sudah benar-benar yakin dengan Valentino. Bahkan Reza saja tidak bisa menekan kekacauan ini. Satu-satunya yang bisa hanyalah kata-kata yang Valentino tinggalkan. Mana mungkin Aji tidak mengakui kehebatan Valentino? Betul. Kata-kata yang Valentino tinggalkan ternyata sangat penting. Aku juga awalnya hanya menduga seperti itu, tapi sekarang aku yakin. Jawab Reza sambil mengangguk dan dengan tangan yang terkepal. Entah kenapa perasaannya tergerak. Apa maksudmu? Tanya Aji sambil mengernyit. Reza tidak langsung menjawab, tetapi matanya langsung terlihat berkaca-kaca. Dia memberikan kontribusi terakhir dengan hidupnya. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Dia menggunakan kematiannya sendiri sebagai alasan untuk menggerakkan asosiasi Maple Pavilion. Jawab Reza sambil menghela napas panjang, hatinya merasa agak tersentuh. Mata Aji langsung terbelalak lebar, lalu dia merenung selama beberapa detik. Dia akhirnya memahami inti dari masalah ini. Pihak luar negeri sedari awal sudah tahu bahwa asosiasi Maple Pavilion adalah milik Valentino. Begitu asosiasi Maple Pavilion bergerak, semua orang akan langsung tahu bahwa Valentino lah yang memerintahkan mereka. Jika itu sampai terjadi, rencana Valentino akan ketahuan. Oleh karena itu, begitu tiba di segitiga emas, Valentino langsung mendirikan asosiasi Promise. Dia tidak ingin koneksinya dengan asosiasi Maple Pavilion ketahuan. Dengan begitu, Valentino tidak dapat menggunakan kekuatan asosiasi Maple Pavilion. Valentino tahu dia akan sulit kabur kali ini, jadi itu sebabnya dia meninggalkan kata-kata seperti itu sebelum dia diburu. Tujuannya adalah supaya para bandit di wilayah selatan beranggapan bahwa mereka berhasil membunuh Valentino, ketua dari asosiasi Maple Pavilion. Dengan begitu, bukankah ini sudah menjadi alasan yang cukup untuk mengirimkan pasukan asosiasi Maple Pavilion ke wilayah selatan? Kontribusinya besar sekali. Sekalipun dia berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kabur, dia tetap memikirkan bagaimana caranya berkontribusi. Dengan usahanya yang seperti ini,
Jangankan sebagai mayor, dia bahkan layak menjadi seorang gubernur militer. Ujar Reza sambil menghela napas dengan panjang, telapak tangannya tampak gemetar. Emosinya pasti sangat terguncang. Aji juga mengangguk, lalu menimpali. Waktu itu dia bilang dia berkonflik dengan para bandit di wilayah selatan gara-gara seekor kelinci. Tapi, dia lagi-lagi menyatakan bahwa negara Nagon tidak bersalah. Mayor Valentino memang hebat sekali. Aku tidak pernah mengagumi siapapun selainmu, Reza. Tapi mulai hari ini, aku mengagumi Mayor Valentino dan bersedia melayaninya selamanya. Reza menyalakan sebatang rokok. Dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menenangkan diri karena terbawa emosi. Valentino yang memikul tanggung jawab besar atas negara Nagon telah melakukan semuanya dengan sangat baik. Kesalahan kali ini juga karena dia terburu-buru. Dia akhirnya menemui jalan buntu demi membelah prajurit perbatasan. Biarpun begitu, dia tetap memberikan alasan yang cukup bagi asosiasi Maple Pavilion untuk menyerang. Tindakan seperti ini pantas diberikan penghargaan tertinggi. Reza, menurutmu apa yang akan Chris dan yang lainnya lakukan? Tanya Aji dengan nada serius sambil menghela napas. Entahlah. Tapi mereka mengenal Valentino lebih baik daripada kita. Mereka pasti bisa lebih memahami petunjuk Valentino. Lebih baik tidak usah mengkhawatirkan mereka. Apa yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mencoba sebisa mungkin untuk mendapatkan Valentino kembali. Jawab Reza sambil sedikit menggertakkan giginya. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya. Reza, kamu ingin menggunakan kekuatan itu? Tanya Aji dengan mata yang terbelalak lebar dan ekspresi yang terlihat sangat kaget. Kekuatan yang dia maksud ini bukan milik tentara atau sistem apapun. Jumlahnya juga tidak banyak, tetapi setiap anggotanya adalah seorang profesional. Bahkan hanya sedikit sekali yang mengetahui keberadaan mereka. Kekuatan ini biasanya tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan yang sangat genting dan mendesak. Demi dirinya, ini sepadan. Aku tidak bisa diam saja melihatnya menemui jalan buntu. Aku rela memberikan bantuan sekecil apapun itu untuknya. Jawab Reza, lalu langsung menelpon sebuah nomor telepon. Di segitiga emas. Markas Asosiasi Promise. Mario berdiri di depan jendela dengan kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Dia menjelaskan rencana Valentino kepada Chris, lalu berujar. Kak Valentino telah menciptakan alasan bagi kita untuk menyerang wilayah selatan. Apa sekarang kamu sudah mengerti? Ya. Jawab Chris sambil mengangguk dan dengan mata yang terbelalak. Reza benar. Kita memang lebih mengenal Kak Valentino. Jadi, kita tidak boleh sampai mengecewakan Kak Valentino. Kita harus mengikuti rencananya dengan baik. Setelah selesai mengurus semuanya malam ini, besok pagi kita akan kembali mengirim pasukan ke wilayah selatan. Ujar Mario lagi, lalu dia berjalan keluar. Waktu pun terus berlalu. Setiap menit dan detiknya terasa seperti penderitaan bagi mereka yang memikirkan Valentino. Namun, saat ini mereka harus tetap bertahan. Sekalipun tidak bisa, tetap saja mereka harus menggertakkan gigi dan bertahan. Nasib Valentino saat ini tidak jelas, jadi semua bebannya sekarang ada pada Mario dan Chris. Apa mereka mampu melakukannya sendirian? Apa mereka bisa mengikuti rencana Valentino dengan baik sehingga menciptakan hasil yang membuat Valentino puas? Tidak ada yang tahu soal ini. Bahkan Mario dan Chris juga tidak. Namun, satu hal yang mereka tahu adalah mereka tidak boleh menyerah, tidak peduli sesulit apapun situasinya. Mereka harus melakukan semua yang bisa mereka lakukan sambil menunggu kepulangan Valentino. Sama seperti waktu Valentino meninggalkan kota Neo, semua orang menanti kepulangannya dengan sabar. Tapi, Kak Valentino, aku tidak tahu apakah kali ini aku bisa tetap sabar menunggu kepulanganmu. Chris duduk sendirian di ruangan itu sambil terus memukul-mukul kepalanya sendiri. Setidaknya, waktu itu Valentino meninggalkan kota Neo bersama dengan Angel. Mereka semua tahu bahwa Angel akan memperlakukan Valentino dengan baik. Namun, kali ini siapa yang bersama dengan Valentino?
Bukankah para prajurit Pramas itu akan meninggalkan Valentino saat berhadapan dengan kematian? Chris tidak berani membayangkannya. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang mereka bisa dengan sebaik mungkin. Mario dan yang lainnya bekerja keras, begitu pula dengan Reza dan Hanaga. Hanaga bahkan menyusun rencana sendiri yang paling efektif. Semua orang saling menyumbangkan kemampuan masing-masing. Sambil berdoa semoga Valentino bisa kembali dengan selamat. Bahkan para bandit di wilayah selatan juga bekerja keras. Contohnya saja di Kamp Dekin. Mereka terus berusaha memburu Valentino karena mereka ingin menangkap Valentino hidup-hidup. Waktu pun terus berlalu. Bab 1987, diburu tanpa henti. Pukul 5 sore. Ada apa dengan Tristan? Kenapa belum ada kabar? Dekin yang sudah tak bisa duduk diam pun terus berjalan mondar-mandir di dalam ruangan dengan tangan yang ditaruh di belakangnya. Tuan Dekin, sebelumnya Tristan sudah mengirim kabar bahwa dia telah membunuh 5 anak buah Tommy lagi. Tapi mereka kabur ke hutan di tengah wilayah selatan. Tristan sedang memimpin pasukan untuk mengejar mereka. Setelah itu, dia tidak bisa dihubungi lagi. Seorang pemuda berbaju hitam buru-buru menjawab dengan lembut. Dekin mengangguk sambil berkata, hutan itu dipenuhi dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan sangat rimbun. Begitu masuk, pasti tidak ada sinyal. Aku tidak menyangka bahwa kemampuan Tommy untuk melarikan diri lumayan hebat juga, tapi, hehe. Sebuah cibiran perlahan muncul di wajah Dekin. Tristan membawa ribuan orang untuk mengepung Valentino dan bawahannya. Meski Valentino punya sayap pun, sepertinya akan sangat sulit untuk melarikan diri. Oleh karena itu, menangkap Valentino hanya masalah waktu. Bagaimana situasi di segitiga emas? Apakah ada pergerakan? Sekarang ketua asosiasi Maple Pavilion sudah mati. Mereka belum melakukan apapun? Walau mereka mau menutupi hal ini, mereka tetap harus pura-pura, kan? Dekin duduk perlahan di kursi sambil tersenyum dingin. Pemuda berbaju hitam itu mengangguk sambil melapor. Kudengar asosiasi Maple Pavilion membawa orang ke wilayah selatan dan membawa mayat pasukan mereka kembali. PVFT, itu saja. Mereka datang dengan heboh untuk mengumpulkan mayat anggota mereka, lalu kembali dengan putus asa. Dekin tertawa sambil mendengus, wajahnya penuh penghinaan. Seperti dengan harapannya, sesuatu terjadi pada ketua asosiasi Maple Pavilion. Mereka sama sekali tidak sedih. Mungkin saja asosiasi Maple Pavilion memang berharap Valentino bisa mati lebih cepat, kan? Tentu saja, mereka hanya menarik mayat-mayat itu kembali. Aku juga mendengar saat asosiasi Maple Pavilion melewati kamp asosiasi Promise, kedua belah pihak sempat bertempur. Asosiasi Promise ini sungguh gila. Siapapun yang berjalan melewati tempat mereka, pasti akan diserang oleh mereka. Nada pemuda berbaju hitam itu terdengar sangat sinis dan penuh penghinaan. Hahaha, asosiasi Promise ini ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Makanya aku heran kenapa mereka belum mengirimkan senjata pada kita. Jangan-jangan mereka masih ingin bertempur dengan asosiasi Maple Pavilion? Baik, aku sangat mendukung mereka. Saat ini, asosiasi Maple Pavilion tidak memiliki pemimpin. Ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini. Hubungi asosiasi Promise nanti dan suruh mereka untuk menyerang kamp asosiasi Maple Pavilion malam ini. Kalau tidak, segera kembalikan senjata kita. Dekin mendengus, wajahnya terlihat sangat percaya diri. Pada saat ini, sebentar lagi dia sudah bisa menangkap Valentino. Selain itu, dia bisa memulai pertempuran di segitiga emas hanya dengan sepatah kata. Dalam keadaan seperti ini, tidak aneh kalau dia sangat percaya diri. Baik, Tuan Dekin, saya mengerti. Pemuda berbaju hitam itu segera pergi melaksanakan perintah. Hahaha. Setelah pemuda berbaju hitam itu pergi, Dekin tidak bisa menahan tawanya. Dia akan menangkap Valentino hidup-hidup dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para petinggi. Setelah itu, dia akan mendapatkan imbalan yang besar. Kemudian,
dia bisa memulai pertempuran di segitiga emas kapan saja. Pada saat ini, Dekin merasa bahwa dia adalah satu-satunya penguasa langit dan bumi. Waktu sangatlah adil. Tidak peduli apakah ada hal besar yang terjadi, waktu akan terus bergerak maju. Pada malam hari, kegelapan pun menyapu seluruh wilayah selatan dan segitiga emas. Kalau dilihat dari atas, hanya bisa melihat kegelapan. Tempat-tempat di mana Kam ditempatkan, terlihat sinar lampu. Di langit malam ini, bulan sedang bersembunyi di antara awan, sedangkan bintang-bintang di langit juga sedikit yang menampakkan diri. Huh! 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 Entah sejak kapan, angin di area ini mulai bertiup kencang. Awalnya, kekuatan angin itu masih sangat rendah, tetapi pada akhirnya, kekuatan angin itu telah mencapai tingkat 6 ke atas. Pasir dan batu yang berterbangan di langit membuat banyak orang bersembunyi di dalam kamp. Sinar bulan remang-remang, ditambah dengan angin yang kencang. Langit sudah gelap. Saat ini, di tengah wilayah selatan, di dalam hutan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di sini sangat rimbun hingga bisa menghalangi sinar matahari. Oleh karena itu, bahkan ketika matahari bersinar di siang hari, cahaya sulit masuk menyebabkan hutan itu selalu dalam keadaan gelap. Saat ini, hari sudah malam. Hutan itu menjadi sangat redup dan gelap gulita. Kalau yang berada di tempat ini adalah seorang penakut, orang itu mungkin akan ketakutan hingga kakinya lemas. Hutan itu sangat gelap, lembab dan mengeluarkan bau daun yang sudah membusuk. Tap, tap. Hutan yang awalnya sunyi itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang pelan. Sepertinya itu adalah suara langkah kaki manusia. Dalam tempat segelap itu, sulit untuk melihat apa yang menyebabkan suara itu. Tap, tap. Akhirnya langkah kaki itu perlahan berhenti dan bersandar pada pohon besar. Ketua, di sini terlalu gelap. Bagaimana kalau kita menyalakan senter? Sebuah suara pun terdengar. Suara itu ditekan hingga menjadi sangat rendah. Jangan konyol. Buka senter di tempat seperti ini, itu namanya sedang cari masalah. Tuan Tristan sudah bilang bahwa kita harus berusaha sebaik mungkin untuk diam-diam melakukan pencarian. Begitu kita menemukan jejak yang mencurigakan, kita harus segera menembak sebagai peringatan. Salah seorang bandit wilayah selatan mendengus dan hendak merokok, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tidak jadi merokok. Tristan memimpin ribuan bandit untuk mengejar Valentino sampai ke dalam hutan. Akan tetapi, setelah beberapa jam berlalu, mereka masih belum menemukan jejak Valentino. Selama beberapa waktu ini, dia berhasil membunuh beberapa prajurit Maple Pavilion, tetapi tetap saja tidak ada jejak Valentino. Awalnya Tristan mengira setelah ribuan orang masuk, mereka pasti bisa membentuk garis blokade untuk menelusuri hutan ini secara menyeluruh. Namun, setelah masuk dia baru menyadari betapa luasnya area di dalam hutan ini. Karena tak punya pilihan lain, mereka hanya bisa membagi beberapa tim, lalu mulai bergerak dengan terpaut jarak sekitar 100 meter. Tristan ingin segera menyelesaikan misinya, jadi para bandit wilayah selatan ini hanya bisa menerima nasib mereka. Mereka hanya bisa mencari dalam kegelapan dan terus melangkah maju. Ketua, kamu di mana? Apa kamu lapar? Aku punya biskuit kering di sini. Saat ini, sebuah suara pun terdengar dari samping. Cepat bawa kemari, aku kelaparan. Sial! Saat aku menangkap Tommy, aku pasti akan memotong dagingnya untuk dijadikan sate bakar. Ketua tim kecil itu mengumpat, kemudian dia tiba-tiba menutup mulutnya lagi. Dia seketika menyadari bahwa suara yang didengarnya tadi sepertinya. Suara tadi terdengar asing. Dia mengenali ke-8 orang di tim mereka. Namun, suara ini sangat janggal. Sial, ada! Ketua itu langsung tersadar dan segera mengulurkan tangan untuk menarik senjatanya. Ketua, awas! Bayangan gelap tiba-tiba menyerang, meraih leher ketua itu, kemudian dengan cepat menggorok leher ketua itu. PVFT! Belati yang berkilau dingin itu menggorok leher ketua itu dengan cepat.
Darah segar pun segera menyembur keluar. Sial, ada apa ini? Beberapa bandit wilayah selatan yang tersisa sama sekali tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Mereka seketika panik dan segera mengambil senjata api mereka. Bab 1988, kehabisan amunisi dan makanan. Shoot, shoot, shoot. Pada saat ini, beberapa bayangan gelap turun dari atas pohon dengan cepat hingga terdengar suara angin bersiul. PVFT! 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 Suara pisau yang menyayat tubuh pun terdengar beberapa kali dengan berturut-turut. Beberapa bandit dari wilayah selatan itu pun ambruk ke tanah. Bau darah langsung menutupi tempat gelap ini. Di dunia ini, uang adalah harta yang sangat berguna. Dipakai dimanapun tetap berguna. Sebuah suara penuh haru pun terdengar. Salah seorang prajurit Pramas perlahan melepaskan kacamata penglihatan malam dari wajahnya. Yang lain juga ikut menghela napas dengan kagum. Sebagai prajurit di asosiasi Maple Pavilion yang didukung oleh grup Nagasan, sebuah perusahaan besar, mereka sungguh tidak kekurangan uang. Chris sangat terobsesi dengan hal-hal militer. Memang ada beberapa benda yang tidak dapat diperoleh, tetapi kacamata penglihatan malam ini, pelindung tubuh dan sebagainya, asal punya uang, siapapun bisa mendapatkannya. Cepat bersihkan tempat kejadian. Kita masih harus lari. Sebuah suara yang sangat serak dan sedikit gemetar pun terdengar. Baik, Kak Valentino. Semua orang segera menanggapi, kemudian mulai menyita peralatan para bandit wilayah selatan ini. Ke-13 prajurit Pramas ini adalah yang kekuatan terakhir Valentino. Pada saat ini, selain beberapa peralatan untuk bertahan hidup, tidak ada barang lain di tubuh mereka. Peluru mereka sudah habis sejak awal. Demi bisa meningkatkan kecepatan mereka saat melarikan diri, mereka telah membuang semua senjata api mereka dan barang-barang lainnya. Mereka telah kehabisan amunisi dan makanan, kedua hal itu sangat diperlukan. Valentino memegang pohon dan perlahan duduk. Wajahnya tampak sangat pucat. Ketika para bandit wilayah selatan itu sedang mengejar mereka, ada peluru yang mengenai belakang pinggang Valentino. Saat ini, lukanya terasa sangat menyakitkan. Shoot! Valentino mencabut belati di pinggangnya, lalu meraba-raba ke belakang pinggangnya dan merasakan darah yang berlendir. Selanjutnya, Valentino memegang belati dengan satu tangan sambil meraba-raba tempat di mana dia tertembak, lalu mengoreknya dengan pelan. Hai MPH! Valentino mendengus pelan, lalu mengorek pelurunya dengan kuat dan keringat mulai membanjiri dahinya. Kak Valentino! Semua orang buru-buru berlari ke samping Valentino. Meski semuanya sudah kelelahan, mereka tidak berani menurunkan waspada mereka. Aku baik-baik saja. Bawakan aku 2 peluru. 2 menit kemudian, Valentino baru menarik kembali telapak tangannya. Seluruh tubuhnya masih gemetar karena kesakitan. Bagus. Bagus. Seorang prajurit Pramas buru-buru membawa peluru milik bandit wilayah selatan itu dan segera menyerahkannya kepada Valentino. Valentino membuka peluru itu, lalu menuangkan bubuk mesiu dari dalam peluru dan menaburkannya ke lukanya. Kelilingi aku! Valentino menggertakkan giginya, kemudian menggigit kerah bajunya dengan kuat. Ke-13 prajurit Pramas semuanya diam, lalu mereka buru-buru berdiri dan mengelilingi Valentino. Bias! Bubuk mesiu itu seketika menyala. Suhu tinggi yang dihasilkan pun langsung membakar kulit Valentino. Bau rambut yang terbakar pun menusuk lubang hidung mereka. Saking sakitnya, Valentino menggigit kerah bajunya hingga berlubang. Namun, dari awal sampai akhir, Valentino tidak bersuara. Ha! Shh! Ha! Setelah beberapa saat kemudian, Valentino baru menghela napas kesakitan. Kak Valentino! Mata semua prajurit itu melebar dan tampak sangat kaget. Tidak apa-apa,
Valentino tersenyum sambil merobek pakaiannya untuk membalut luka di pinggangnya. Teknik bertahan hidup di hutan belantara ini adalah cerita yang diceritakan kakekku dulu. Dengan mensterilkan luka pada suhu tinggi, itu juga bisa mematikan jaringan kulit yang terluka untuk menghentikan pendarahan untuk sementara. Sebenarnya, metode disinfeksi bubuk mesiu ini juga berbahaya. Ini dapat menyebabkan lukanya menjadi lebih serius. Tapi, sekarang kita tidak punya pilihan lain. Nada bicara Valentino terdengar sangat santai, membuat semua orang menjadi lebih tenang. Kak Valentino, kita akan mengingat utang darah dan luka di hati kita ini. Asalkan salah satu dari kita berhasil melarikan diri, kita pasti akan membuat mereka membayar kembali 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Salah seorang prajurit Pramas berkata sambil mengatupkan giginya. Suara terdengar sangat sengau. Baik, cepat bereskan tempat ini, ambil semua yang bisa kita gunakan. Kita tidak punya cara lain selain terus berjalan ke depan. Sorot mata Valentino dipenuhi dengan keraguan. Namun, dia tidak bisa menyampaikan keraguannya kepada 13 bawahannya ini. Setelah mengatakan itu, Valentino menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Kepalanya terasa sangat pusing dan berat. Dari awal pelarian sampai sekarang, sudah hampir 10 jam. Setelah hampir 10 jam tidak minum, ditambah dengan lukanya yang terus berdarah. Kalau orang lain yang mengalami hal ini, mereka pasti sudah pingsan dari tadi. Pada saat ini, Valentino juga sedang memaksakan dirinya untuk tetap sadar. Baik, Kak Valentino. Kami akan lakukan dengan cepat. Setelah ke-13 prajurit Pramas itu mengiyakan perintah Valentino, mereka pun mulai menggeledah benda-benda milik bandit wilayah selatan itu. Senjata para bandit itu tentu saja harus diambil. Mereka harus membawa semua yang bisa mereka gunakan. Seorang prajurit Pramas mendapati sebuah makanan kaleng dari salah seorang bandit wilayah selatan. Dia seketika merasa sangat gembira. Ayo, saudaraku, kemarilah. Biar ku beritahu kalian sesuatu. Prajurit itu berteriak dengan suara rendah, kemudian belasan orang itu pun berkumpul. Belasan orang itu berkumpul, entah apa yang sedang mereka bicarakan. Namun, tak lama kemudian, mereka mengangguk dengan serempak. Kak Valentino, ada barang bagus di sini. Kusisakan satu untukmu. Semua orang pun bangkit, lalu mendatangi Valentino. Salah seorang prajurit membuka makanan kaleng itu dan menyerahkannya kepada Valentino. Ketika mencium aroma makanan kaleng itu, Valentino menjilat bibirnya sambil membuka matanya. Kalian makanlah, aku tidak lapar. Kata Valentino sambil menggelengkan kepalanya dengan pelan. Prajurit Pramas itu melambaikan tangannya, kemudian menepuk perutnya sambil berkata, Kak Valentino, kami semua sudah makan. Coba tanya mereka. Ya, Kak Valentino, kami semua sudah makan. Tadi ada biskuit, tapi kami tidak menyisakan untukmu. Kami hanya menyisakan makanan kaleng untukmu. Ayo cepat makan. Semua orang mengangguk mengiyakan, kemudian terus mendesak Valentino. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil kaleng itu dan makan 2 suap. Ke-13 prajurit Pramas itu menatap Valentino lekat-lekat. Jakun mereka terus naik turun, terus menelan air liur mereka. Itu sudah cukup bagiku. Kalian yang makan saja. Valentino meletakkan makanan kaleng itu, lalu perlahan memegang batang pohon untuk berdiri. Mereka mana mungkin mau, jadi mereka pun memanggil Valentino lagi. Kak Valentino, cepat makan. Jangan bicara omong kosong, kita hidup dan mati bersama. Kalau kalian sudah tiada, aku juga tidak akan bisa hidup lagi. Makanlah. Setelah itu, kita pergi bersama. Valentino menggertakkan giginya sedikit sambil mengembuskan napas panjang. Kali ini, semuanya tidak lagi menolak dan buru-buru berbagi makanan kaleng itu hingga tidak ada setetes air pun yang tersisa. Kalian, ingatlah cobaan hari ini. Kalau suatu hari nanti kita bisa kembali ke segitiga emas, aku akan menyiapkan hidangan dan minuman terbaik di segitiga emas untuk kalian semua. Valentino mengatupkan giginya,
berusaha keras untuk menekan emosinya sebelum akhirnya melangkah ke arah depan. Dari 1.000 prajurit, kini hanya tersisa 13 orang. Hingga saat ini, orang-orang ini masih tetap bersama. Padahal hanya tersisa satu makanan kaleng, mereka tetap memberikannya pada Valentino. Bagaimana bisa Valentino tidak terharu oleh persahabatan ini? Walau demi persahabatan ini, demi harapan ini, dia tidak boleh menyerah. Setelah semuanya selesai beres-beres, mereka pun lanjut berjalan ke depan lagi.